Sebuah peristiwa yang hanya terjadi satu kali dan tidak dapat terulangi. Sebuah saksi kebebasan bangsa Indonesia atas penjajahan bangsa Jepang. Dilema demi dilema telah dilalui bangsa Indonesia hingga penantian panjang pun telah tiba dengan peristiwa proklamasi. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk melakukan kunjungan ke museum, ya, untuk materi kita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa ada yang mau mengajukan diri? Tidak. Ada. Ya. Oke, kalau tidak ada, ibu tunjuk langsung saja ya. Ibu tunjuk Ruben, Nafrizal, sama Rania. Gimana? Kalian bersedia? Baik, bersedia. Oke. Kalian boleh berkunjung kapan saja kalau waktunya leluasa, tapi ibu kasih deadline sampai bulan Mei, ya. Kamu boleh berkunjung ke museum, boleh menggunakan baju bebas, tapi sopan. Bagaimana? Baiklah Bu, kami akan bersedia untuk menyelesaikan tugas yang terbaik buat Ibu. Maksudnya kami bertiga akan memberikan hasil dokumentasi yang terbaik pada Ibu. Tugas ke museum adalah tugas yang menyenangkan pastinya Bu, karena kita bisa melihat banyak sekali sejarah yang di sana. Dan kita bertiga pasti akan menganggap tugas sebagai tugas sangat spesial. Wah, ibu tidak menyangka kalian menyambut tugas ini dengan semangat. Semoga nanti hasilnya maksimal ya, kalau kalian mengerjakan tugasnya dengan penuh semangat dan berani. Ternyata bel sudah berbunyi, kita sudahi pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kalau mau, besok kita langsung jalan lagi. Boleh tuh, kita kemana? Nah, aku sih mending di Jepang aja, kita lalu di rumahnya. Oke, kalau begitu kita ngumpul di sini jam 8 ya, biar besok atas jangan gimana? Boleh. Berarti jam 8 pagi kita ada di sini ya? Iya, yuk, balik. Pada gimana ya? Udah jam segini nih, kok pada telat ya? Ben, lo dari tadi? Iya. Mana Ray? Wah, nggak tahu. Tunggu dia aja nih. Ini dia. Mana aja? Aku lihat cowok siangan duluan tadi. Oh, udah. Selamat kan? Yuk, ayo, itu kita dulu yuk. Ayo, udah. Amin. Yuk, Yuk, jalan. gas. Yuk. Keren banget ya ternyata Monas. Wah, kali kita nyampe juga di sini. Cok, ini gue batang kaca tuh Monas, sumpah nggak bohong. Sama, pertama kali juga. Serius. Keren banget ya ini ya. Ternyata ya. Gue langsung aja masuknya, biar kita bisa Di sini yuk, kita langsung masuk aja. Pak, tanggung sih gue. No, lihat deh, terima kasih Bang. Tiga pemuda mengalami peristiwa yang begitu menjanggalkan, yang tidak dapat diterima dengan akal sehat mereka. Peristiwa memang hanya terjadi satu kali dan tidak mungkin untuk terulang. Namun, mungkinkah mereka menjadi saksi perjalanan bangsa Indonesia dalam peristiwa penting, peristiwa proklamasi?
polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengarnya di radio luar negeri. Maka dari itu, terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda berikan, Bung. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Akan tetapi, sekutu tidak menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti, Bung. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita minta Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke kediaman Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda. Setibanya mereka di sana, mereka pun disambut baik oleh Fatmawati. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu denganmu. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Memangnya ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh, begitu. Kalau begitu, silakan masuk biar saya panggilkan Bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali. Saya dengar dari istri saya ada suatu hal yang ingin dibicarakan. Tentang perihal apa ya? Jadi begini Bu, kami mendapatkan kabar bahwa Jepang telah mundur dari sekutu. Jadi, otomatis kekosongan kekuasaan telah terjadi di Indonesia. Ya, benar. Dan maksud kedatangan kami di sini untuk meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Baiklah, secepatnya. Setelah saya berunding dengan anggota PPK yang lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu terlalu lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak berpikir jika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlalu cepat, Jepang pasti akan menyerang kita? Justru itu, Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia. Untuk apa kita menyanyikan? Ya, secepatnya setelah saya rundingkan dengan anggota PPK yang lainnya. Saya tidak ingin Anda melakukan rapat PPK terlebih dahulu karena saya takut Jepang mengetahui rencana dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI adalah satu-satunya jalan untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada apa nih rame-rame di sini? Kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa kita rundingkan terlebih dahulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang untuk menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali ke sini. Baiklah kalau begitu. Kami pamit dulu. Maaf telah mengganggu.
Apa yang sebenarnya terjadi, Bung? Mereka bilang Jepang telah menyerah kepada sekutu, serta mereka juga menginginkan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Bukankah seharusnya kita melakukan sidang PPKI terlebih dahulu sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Lantas, apa yang akan kita lakukan? Apalagi kaum pemuda sudah mendesak kita. Soekarno pun tidak semena-mena untuk menyetujui desakan kaum para pemuda. Lalu, cerita pun berpindah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun berakhir gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Bung Karno. Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan kami para pemuda, Bu. Kami akan membawa Anda dan Bu Hatta ke Rengas Dengklok. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi suatu hal yang buruk terhadap Bapak. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus segera pergi. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno tiba. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chiao Kesong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena sebelum Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. mereka membawa aku kemari. Mereka juga membuat fatwa juga. Iya, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kau sangat begitu percaya dengan mereka? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Itu benar Bung, bila kita merdeka tersadia dari Jepang, kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah. Tapi gimana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana di rumah Laksamana Maeda? Dia teman saya. Dia orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjamin. Tempatnya strategis. Ya sudah, kita ke sana sekarang. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi militer. Permisi Tuan. Ada apa ini, Tuan dan Nyonya? Datang kemari? Apakah ada masalah? Ya, silakan duduk. Maaf, mungkin kedatangan kami ke sini mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerah terhadap sekutu itu benar? Karena para pemuda mulai mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini waktu yang tepat untuk kita membuat naskah proklamasi. Rencananya kami akan membuat naskah proklamasinya. Mari, ikut saya. Kita membuat naskah proklamasi sekarang. Ayo ke ruang makan. (17 Agustus 1945 dini hari), di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah
proklamasi. Ya, mari duduk. Saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Tulisannya Bu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Seharusnya jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia ini. Setuju. Saluti. Tolong kau ketik naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melakukan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, orang Islam dalam sehari semalam melakukan ibadah sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana jika proklamasi diadakan pada hari Jumat 17 lagi? Apakah semuanya setuju? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk jahit bendera merah putih. Tolong disiapkan tiangnya. Baik Bu, tapi gimana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno? Setuju. Ini bunga naskahnya, silahkan ditandatangani. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan lalu sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bu. Jumat pagi, pukul 10 dini hari. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan pembacaan teks proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan terlebih dahulu mengucapkan pidato pendahuluan. Soekarno pun membacakan naskah proklamasi. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Perjalanan waktukah? Time traveler kah? Sungguh mustahil dan tidak dapat dicerna oleh logika manusia. Sebuah teori tanpa adanya landasan pemikiran tidak mungkin adanya, Bung. Sekarang ada di sekolah, tapi karena transfer dari fungsi, makanya aku sekarang mau masjid. Bawa sih tugas sama dari museum, di sana mereka cuma kartu pelajar, makanya udah bawa sini. Gereja Samarinda kemana? Ada mereka udah sadar ada di luar.
proklamasi ya? Iya, tapi tiba-tiba kita langsung ke video itu kan kayak langsung kejadian tersebut. Ya gue juga nggak nyangka kita di masa sama gue juga nggak nyangka hal itu bisa terjadi. Tapi kita bisa masuk sama videonya kan? Masa kita tidak pernah. Iya, gue juga bangga kita bisa balik ke masa lalu untuk menyaksikan perjuangan Indonesia. Setuju banget. Lagi aku juga di masa Indonesia. Apa kita bisa kayak gitu lagi ya? Maksudnya kita kembali ke masa lalu untuk menyaksikan perjuangan Indonesia. Jan, makasih ya udah ada video ya. Ya udah kalau gitu kan. Makasih sekali lagi ya. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih aja. Ya, thank you, Jan. Apa lu pada dengar suara itu? Iya, gue dengar. Mereka soalnya lapangan. Ayo, coba lihat dari atas. Ayo. Jadi ini kita ini ada si anak yaudah ulang Anjing. Gue udah kayak Assalamualaikum, halo, aku Naila. Jadi guys, ini ada Ayus. Jadi guys, kita ada banyak buah. Jadi kita ada teman kita yang sama. Lo lihat nih, coba ada Ruben, sama. Mau mati. sini ada yang Liber.